Halo, perkenalkan nama saya Hidayah Atanima. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Nusa Cendana. Saya akan memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Sumba Timur yang bisa kamu kunjungi. Selamat menyaksikan. Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayahnya 10.710 km persegi dan titik tertingginya Gunung Wangameti. Sumba berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut, Flores di timur laut, Timor di timur, dan Australia di selatan dan tenggara. Selat Sumba terletak di utara pulau ini. Di bagian timur terletak Laut Sau, serta Samudra Hindia terletak di sebelah selatan dan barat. Satu dari 4 kabupaten di Pulau Sumba adalah Sumba Timur dengan luas wilayah sekitar 7.000 km persegi dan meliputi 60% dari keseluruhan wilayah di Pulau Sumba dengan Waingapu sebagai ibu kotanya. Pulau Sumba dengan bahasa asli bahasa Sumba Kambera ini memiliki keberagaman suku dengan suku Sumba sebagai penduduk mayoritas. Tidak hanya itu, Sumba Timur memiliki iklim tropis hingga kawasannya cukup kering dan panas justru membuat banyak padang savana bermunculan sebagai objek wisata alam Sumba Timur yang populer serta wisata-wisata alam yang tidak kalah menarik lainnya. Tempat wisata yang pertama yaitu Pantai Walakiri. Menari bersama bakau di keremangan senja. Itulah julukan atau sebutan untuk tempat indah yang satu ini. Kombinasi unik antara biru laut serta pohon bakau yang membentang di sebelah barat pantai. Di Pantai Walakiri, pengunjung bisa berjalan menyusuri hamparan pasir putih yang ditemani dengan lambaian pohon kelapa di sekitar tepi pantainya. Air laut yang biru, bersih dan jernih sangat cocok untuk pengunjung yang gemar berenang. Lokasi Pantai Walakiri. Pantai Walakiri secara administratif berada pada wilayah Watumbaka, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini berada tak jauh dari pusat kota Waingapu, yaitu sekitar 24 km dan dapat ditempuh sekitar 30 menit perjalanan. Daya tarik Pantai Walakiri, selain soal pasir putih dan kejernihan lautnya, Pantai Walakiri ini merupakan spot yang tepat untuk menikmati sunset. Perpaduan cahaya matahari yang indah ditambah dengan kondisi atau suasana pantai yang menenangkan. Kombinasi dua hal itu memaksimalkan rasa nyaman pengunjung pada saat menikmati fenomena alam ini. Ditambah lagi dengan pasir pantainya yang halus dengan siluet cahaya matahari yang terbentuk dengan pohon-pohon mangrove yang ada di bibir pantai menjadi salah satu konten foto yang menarik. Ketika laut surut, pengunjung bisa berjalan jauh dari tepi pantai seraya menikmati keindahan mangrove lebih dekat. Rantingnya meliuk-liuk seakan-akan pohon mangrove ini sedang menari. Karena dari bentuk pohonnya yang unik, menambahkan unsur artistik dari hasil foto yang diambil. Seperti yang menggambarkan sebuah keindahan alam yang memiliki karakter kuat. Sebuah pengalaman menarik bagi pengunjung untuk dapat menikmati keindahan alam yang ada di dalam Pantai Walakiri ini. Tempat wisata yang berikut. Hutan Cemara Laipori. Tempat wisata yang satu ini tidak kalah menarik dengan tempat wisata sebelumnya. Hutan Cemara Laipori sangat cocok bagi mereka yang ingin mencari inspirasi atau hanya sekedar menenangkan pikiran. Panorama hutan Cemara Laipori tidak hanya terpantul dari semburat cahaya mentari yang menyilap masuk di antara ribuan daun cemara. Wisata hutan Cemara Laipori terletak di Desa Palakahimbi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pesonanya yang indah tiada tara. Hutan terdapat telaga air bening seolah siap menjamu pengunjung. Pohon cemara berdiri tegak dengan daun yang rimbun, rumput-rumput hijau turut menghiasi kawasan hutan. Suasana bersih dan hening tampak dalam hutan seluas belasan hektar itu. Pengunjung yang menyukai ketenangan sangat cocok untuk berkunjung ke sini.
Pohon-pohon cemara yang masih muda dan barisan bebatuan berwarna putih yang muncul di permukaan telaga mengundang decak kagum para pengunjung. Hutan Cemara Lepori pernah dijadikan salah satu lokasi syuting film Laga Pendekar Tongkat Emas, yaitu pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Iva Isvansyah dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Lokasi ini berada sekitar 28 km arah timur dari kota Wengapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Sepanjang jalan masuk ke dalam kawasan wisata Hutan Cemara Lepori, para pengunjung dapat menyaksikan ratusan ternak domba di padang di pinggir jalan. Selain itu, ada juga puluhan ternak kambing dan sapi yang sedang mencari makan. Tempat wisata yang tidak kalah menarik dan memukau berikutnya, yakni Bukit Tanau Mauliru. Pulau Sumba yang termasuk bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sungguh disuguhi oleh keindahan alam yang komplit. Negeri Seribu Bukit, itulah julukan yang pantas disematkan untuk Pulau Sumba. Bukannya tanpa alasan, pasalnya Pulau Sumba memiliki berbagai macam perbukitan eksotis yang terhampar mulai dari bagian timur hingga barat Pulau Sumba. Salah satunya Bukit Tanau Mauliru yang dijadikan tempat syuting film Susah Sinyal. Film yang dibuat oleh sutradara Ernest Prakasa ini sukses meraih jumlah penonton sebanyak 2.172.512 orang dan sekaligus dinobatkan sebagai film Indonesia yang terlaris nomor 6 sepanjang tahun 2017. Bukit Tanau terletak di Pulau Sumba bagian timur, tepatnya sekitar 15 km dari pusat kota Wengapu. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang ramai, Bukit Tanau memberikan suasana yang tenang dan tentram. Padang sabana yang berwarna hijau ini terdiri dari lekukan bukit kecil yang saling menyambung antara satu dengan yang lain, sehingga tak heran jika membentuk pola perbukitan yang sangat indah. Belum lagi dengan sepuan lembut angin sepoi yang membuat suasana kian sejuk dan nyaman. Akses lokasi untuk menuju ke Bukit Tanau ini sendiri dapat dikatakan cukup susah karena minimnya petunjuk jalan yang baik. Siapa sangka bukit yang mirip dengan wisata alam di Turki yang bernama Turkmen Sahara ini ternyata gratis tanpa dipungut biaya apapun. Meski gratis, kita harus tetap menjaga kebersihan. Hal ini tentunya untuk menjaga kelestarian alam supaya kelak masih dapat dinikmati oleh generasi bangsa selanjutnya. Ada dua pilihan waktu yang tepat untuk mengunjungi Bukit Tanau. Yang pertama yaitu saat musim kemarau. Musim yang berlangsung antara bulan April hingga Oktober. Pada periode tersebut membuat hamparan rumput di Bukit Tanau menjadi berwarna coklat kering. Namun cuaca di Pulau Sumba yang cenderung cerah saat musim kemarau membuat tampak eksotis bak negeri Afrika. Sedangkan yang kedua, saat musim hujan yang berlangsung pada bulan Oktober hingga Maret membuat warna rumput di Bukit Tanau menjadi berwarna hijau yang tentunya akan memanjakan mata para wisatawan. Hamparan rumput yang hijau membuat Bukit Tanau tampak asri seperti padang sabana di Selandia Baru. Tak ada habisnya jika membahas keindahan dan kenyamanan tempat wisata di Tanah Sumba, Tanah Marapu ini. Namun yang terpenting adalah kita harus tetap menjaga keindahan ini agar tetap abadi selamanya. Sekian video dari saya, terima kasih.